Lembaga penjamin simpanan punya wewenang baru. LPS kini bisa menempatkan dana langsung ke bank dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Lewat peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2020, Presiden Joko Widodo membolehkan LPS menempatkan dana untuk meningkatkan likuiditas hingga mengantisipasi dan menangani permasalahan sistem keuangan yang berisiko kegagalan bank. Kepala negara memberikan kewenangan baru untuk menaruh dana ke bank-bank yang berisiko menjadi bank gagal yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Penempatan dana LPS kepada seluruh bank paling banyak mencapai 30% dari jumlah kekayaan LPS. Sementara penempatan dana pada satu bank paling banyak sebesar 2,5% dari jumlah kekayaan LPS. Adapun dalam setiap periode, penempatan dana oleh LPS paling lama 1 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 5 kali. Presiden Joko Widodo merombak aturan pelaksanaan program Kartu Prakerja. Revisi tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020. Pada beleid baru ini, pemerintah bisa menggugat peserta program Kartu Prakerja yang terbukti memalsukan identitas. Dalam aturan baru ini, pihak yang sudah menerima insentif pelatihan namun terbukti memalsukan identitas, maka harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak, manajemen pelaksana Kartu Prakerja akan menggugat ganti rugi. Boleh jadi aturan ini diterbitkan karena pemerintah tak mau tersandung salah dalam program Kartu Prakerja. Pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah menyentil program andalan Presiden Jokowi ini karena menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Alhasil, KPK memberikan rekomendasi pelaksanaan pelatihan prakerja secara daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif. Pandemi COVID-19 membuat perusahaan bergulat dengan masalah utang. Hal itu tercermin dari kasus perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang terus meningkat pada kuartal kedua tahun 2020. Di sejumlah PN Niaga di Indonesia tercatat ada 132 kasus, jumlah ini lebih tinggi dibanding kuartal pertama lalu yang hanya berada di 102 kasus. Secara total ada 233 kasus selama semester pertama tahun 2020 ini. Sudah mencakupi 55% dibanding total perkara PKPU tahun 2019, sebanyak 425 kasus. Penderitaan para pengusaha tak hanya sampai di situ. Kasus kepailitan juga menunjukkan tren yang belum berhenti. Hingga semester pertama tahun 2020, sudah ada 43 kasus pailit. Kasus paling banyak terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yakni 20 kasus, kemudian disusul Pengadilan Niaga Semarang dengan 16 kasus perkara. Pandemi COVID-19 membuat sektor penerbangan China kehilangan 34,2 miliar yuan atau senilai sekitar 68,4 triliun rupiah. Angka kerugian ini beda tipis dari kondisi di kuartal 1 tahun 2020 yang mencapai 38,1 miliar yuan atau sekitar 76 triliun rupiah. Saat ini industri penerbangan di China dinilai pulih lebih cepat dibandingkan sejumlah negara pasca kebijakan lockdown. Pemulihan industri penerbangan China didorong oleh pasar penerbangan domestik setelah penyebaran COVID-19 di negeri panda tersebut bisa dikontrol. Namun angka penumpang menunjukkan sektor ini masih jauh di bawah level pra-COVID-19. Pada semester pertama tahun ini, jumlah penumpang udara mencapai 150 juta atau turun 45,8% dibanding tahun lalu. Administrasi Penerbangan Sipil menyatakan telah menyesuaikan kebijakan untuk penerbangan penumpang internasional pada awal Juni yang memungkinkan lebih banyak maskapai penerbangan asing melanjutkan penerbangan ke China sekali seminggu, sehingga dapat meningkatkan penerbangan dari sejumlah negara yang memenuhi syarat. Negeri Sakura akan memboyong pesawat tempur baru untuk menghadapi Korea Utara dan China. Pasalnya, Amerika Serikat telah setuju untuk menjual 105 jet tempur siluman F-35 ke Jepang. Penjualan dilakukan dengan kesepakatan harga sekitar 23,11 miliar dolar AS. Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Jepang membeli pesawat perang itu dalam jumlah besar, yakni 63 unit F-35A dan 42 unit versi F-35B.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan sangat penting bagi AS untuk membantu Jepang dalam memperkuat kemampuan tempur. Tahun ini, Jepang memang meningkatkan anggaran militernya menjadi sekitar 50,3 miliar dolar AS yang salah satu tujuannya digunakan untuk pembelian jet tempur dan sistem pertahanan rudal.